Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Satu unit truk pengangkut sembako yang terjatuh ke laut saat masuk ke dalam kapal kini berhasil dievakuasi ke darat. Truk pengangkut bahan sembako jatuh ke dalam laut saat akan memasuki kapal di dermaga pelabuhan penyeberangan Melabuh, kawasan Desa Gampong Jat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu 6 April lalu. Truk tersebut semula sudah naik ke dalam kapal lalu kemudian tersangkut karena kondisi kapal diterjang ombak dengan ketinggian antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Sa'dul Bahri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sa'dul. Baik rekan Breda, terima kasih. Saudara, dapat kami laporkan bahwa peristiwa terjatuhnya satu unit truk pengangkut sembako tujuan Simelu yang terjadi pada 6 April lalu di pelabuhan penyeberangan di Gampong Jat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, berhasil dievakuasi oleh PT Jasa Harja pada 8 April, yaitu pada Jumat malam, di mana sejumlah kerugian yang dialami oleh pemilik truk tersebut yang mencapai ratusan juta itu berhasil dievakuasi, namun sejumlah barang sembako seperti kebutuhan bahan pokok, berikut juga ada sejumlah alat-alat elektronik yang berada di dalam truk besar tersebut, semuanya tidak bisa dimanfaatkan lagi, namun menyangkut dengan kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut telah ditanggung oleh pihak asuransi, yaitu dalam itu adalah PT Jasa Harja. Berikut juga dalam peristiwa yang truk terjatuh ke dalam laut saat memasuki kapal penyeberangan menuju ke Kabupaten Simelu, tidak ada korban jiwa, namun sejumlah barang dan kendaraan tersebut terperosok, di mana sejumlah barang memang tidak bisa diselamatkan lagi, hanyut dan tenggelam di kawasan pelabuhan dermaga di Desa Gampong Jat, Kecamatan Samatiga. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Sa'dul atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Galian tangki proyek pengerjaan stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG Minanga, Kecamatan Mengkendek, Tanjung Raja menelan korban jiwa pada Minggu 10 April. Korbannya yakni Adrianu Rani, 12 tahun, bocah kelas 6 SD, tewas tenggelam saat berenang di lubang galian stasiun LPG. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Tommy Pasir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tommy. Baik Firda dan Tribuners, jadi peristiwa naas yang terjadi pada Minggu sore kemarin ini bermula saat korban bernama Adrian Diranu, 12 tahun, bersama dua orang temannya datang ke lokasi sekedar untuk bersuah foto. Setibanya di lokasi, dua teman korban mencari spot ke ujung lokasi proyek, sedangkan korban berenang di lubang atau kubangan stasiun LPG tersebut. Beberapa saat kemudian dua teman korban memanggil nama korban, namun tidak menyahut. Di lokasi atau di lubang stasiun LPG tersebut, mereka melihat terdapat baju korban. Mereka pun curiga korban berenang kemudian tenggelam di kubangan atau lubang stasiun LPG tersebut. Nah, dua teman korban ini bernama Rifki dan Farel berusaha melakukan pencarian dengan turun berenang ke lubang stasiun LPG tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Mereka pun melapor ke warga setempat hingga akhirnya korban berhasil ditemukan di dasar lubang sedalam kurang lebih 4 meter tersebut. Jadi jasad korban dievakuasi oleh warga sebelum pihak kepolisian tiba di lokasi. Setelah dievakuasi,
jasad korban sempat dibawa ke puskesmas Getengan, yang selanjutnya dibawa ke rumah duka. Kemudian kami juga sudah mengkonfirmasi pihak kepolisian, dalam hal ini Satreskrim Polres Tanah Toraja, Kasat Reskrim AKP Syed Ahmad mengatakan bahwa korban murni tenggelam. Pihak keluarga dari korban juga telah membuat surat pernyataan untuk menolak dilakukannya proses otopsi. Meski begitu, pihak kepolisian meminta dan mengimbau kepada pemilik proyek atau perusahaan untuk menutup atau melakukan pengawasan di sekitar lokasi proyek agar warga, khususnya anak-anak, tidak bisa sembarang masuk ke lokasi proyek. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Tommy Pasiro atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Banten, Saudara. Dua kelompok pemuda asal Kasemen, Kota Serang dan Keramat Watu, Kabupaten Serang terlibat tawuran pada Jumat 8 April pukul 2 dini hari. Tawuran tersebut disebabkan gara-gara pertandingan sepak bola dengan uang taruhan Rp50.000. Tawuran sendiri terjadi di Jalan Baru Banten Lama, Kampung Kebon Kelapa, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Tak hanya sekali, tawuran di lokasi yang sama terjadi lagi pada Minggu 10 April. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milda. Kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Banten. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Semua dinyatakan hilang, kini Ali 62 tahun ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia di aliran sungai Desa Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat pada Sabtu 9 April. Kepala BPBD Kabupaten Bangka Barat Ahmad Nur Sandi membenarkan penemuan Ali dalam kondisi mengapung. Sebelumnya diketahui Ali sendiri dikabarkan hilang sejak Jumat 8 April saat dirinya bersama dua rekan menggunakan perahu masing-masing untuk mencari udang. Untuk mengetahui informasi bagaimana proses evakuasi dari Ali sendiri, kami sudah tersambung saat ini dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Rizky Irianda Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Iya, Firda, pada Sabtu 9 April 2002 lalu, tim gabungan melakukan evakuasi terhadap jenazah Ali yang berumur 62 tahun, warga Pangkalan Beras, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Ali ditemukan meninggal dunia di Sungai Pangkal Beras setelah sebelumnya sempat dikabarkan hilang sejak Jumat 8 April 2022. Sebelumnya juga diketahui sebelum hilang, Ali bersama dua rekannya berangkat ke Sungai Pangkal Beras untuk mencari udang pada pukul 2 siang pada Jumat lalu. Namun hingga malam hari, Ali tidak kunjung ke rumah, sedangkan dua rekannya sudah kembali. Hal ini membuat pihak keluarga khawatir dan sempat menanyakan kepada dua rekannya, namun diketahui Ali juga tidak ada kabarnya, namun masih menunggu hingga pagi hari. Lalu keesokan harinya, pada pagi hari barulah keluarga bersama warga dan juga tim gabungan dari Basarnas, BPBD Bangka Barat dan Satpol Air Polres Bangka Barat melakukan pencarian terhadap Ali. Lalu pada pukul 12.02 pada Sabtu lalu, akhirnya tim gabungan berhasil menemukan perahu dan korban pun juga berhasil ditemukan berjarak sekitar 50 meter dari perahu yang sudah kandas. Lalu dari jenazah Ali juga ditemukan sudah mengapung, namun tidak ada bekas gigitan hewan buas di jenazah Ali. Namun diketahui untuk Sungai Pangkal Beras dari informasi yang kami terima, di sungai itu terdapat buaya atau habitat buaya, namun dari jenazah Ali, pihak dari BPBD dan tim gabungan memastikan tidak ada bekas gigitan buaya. Sementara itu untuk penyebab meninggalnya masih belum diketahui karena tidak ada saksi yang melihat kejadian itu, namun untuk jenazah Ali pun saat ini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Rizky dari Bangka Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang kakek yang bekerja sebagai marbot di Masjid At-Taqwa berhasil mengagalkan aksi pencurian uang kotak infak masjid.
Ia adalah Mahyan, 69 tahun, warga Jalan Merdeka Dalam Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang berhasil menangkap basah pelaku saat tengah melancarkan aksinya. Mahyan mengatakan aksi pencurian tersebut bermula saat ia tengah sibuk membersihkan karpet sejadah Masjid At-Taqwa Pemangkat pada Jumat 8 April lalu. Untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian tersebut, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pontianak, ada Imam Maksum, yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Imam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners di rumah. Dapat saya laporkan bahwa seorang kakek di Kecamatan Pemangkat berhasil menggagalkan aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pemuda di Masjid At-Taqwa Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat 8 April 2022. Kejadian itu bermula ketika kakek yang bernama Mahyan sedang melakukan bersih-bersih di Masjid At-Taqwa, tepatnya di lantai 2 tempat jamaah melaksanakan sholat di masjid. Tiba-tiba ketika membersihkan sajadah, beliau mendengar suara keletukan yang cukup keras. Kemudian kakek Mahyan pun bergegas ke belakang dan melihat posisi kotak infak masjid sudah tidak ada di tempatnya. Ia pun ke belakang dan menemukan seorang pria sedang berusaha mencongkel dengan gergaji besi dan juga obeng kotak infak tersebut. Lalu dia pun menangkap si terduga pencuri kotak infak, namun terduga pelaku itu menolak kakek tersebut dan terlepas, sehingga terduga pelaku lari ke bawah dan kakek Mahyan pun melakukan pengejaran kepada seorang pencuri tersebut, dan dia pun meminta bantuan warga yang ada di sekitar masjid untuk menangkap pelaku. Pelaku lari ke arah Jalan Hasanuddin Pemangkat dan berhasil ditangkap oleh warga. Menurut keterangan kakek Mahyan, bahwa kotak infak tersebut berisi uang sekitar 3 juta, namun berhasil digagalkan aksi pencuriannya, dan pelaku tersebut sudah diamankan ke Polsek Pemangkat. Nah, menurut kakek Mahyan, kejadian tersebut merupakan kejadian kedua kalinya di Masjid At-Taqwa selama ia bekerja sebagai marbot di Masjid At-Taqwa. Sebelumnya, kejadian serupa pencurian kotak infak terjadi beberapa tahun sebelumnya dan pencuri berhasil membawa kabur uang dan pelakunya belum dapat hingga sekarang. Sekian, rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Imam, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Imam dari kakek Mahyan, marbot di Masjid At-Taqwa yang berhasil mengagalkan aksi pencurian di sana. Berikut liputannya untuk Anda. Iya, Ben, nyedot karpet ya. Nyedot karpet. Saya duduk, saya lakukan duduk lagi. Saya kedengaran di belakang bunyi kelapuk, bunyinya. Jadi saya pun lihat atung impak ke belakang tidak ada, saya pun lari. Tahu-tahu dia ada nak buka atung impak, dah dipotongnya, jadi dah nak dibuka tidak bisa, saya pun datang. Gitu. Jadi saya pegang tangannya, saya pun disihkannya ya, ditolakkannya, dia pun lari, saya kejar. Ya, saya kejar, lari ke Jalan Hasanuddin. Dapat. Dibantu warga kayak ngejarannya. Dibantu warga lah. Dibantu. Kayak artinya dia tidak sampai membawa lari duit lagi karena ketahuan. Sudah ketahuan. Kunci dah dipotongnya, tempat kunci dah dipotongnya, dah ketahuan, rekennya ketahuan tadi saya bunyinya tadi. Bunyi kayaknya. Ya. Gitulah kita mau di sini. Saat itu waktu itu Bapak nokan karpet di bawah ke? Di atas juga. Di atas juga bersihkan nyedot dabu lah gitu kan. Dabu. Ya. Kotak infaknya posisinya di mana? Di tengah pintu. Di tengah pintu atas itu depan. Lalu laka di tengah pintu dilarikan ke samping. Dia nak mukanya larikan ke samping. Ayolah. Oke.
Begitu dapat di Jalan Hasanuddin ditangkap, langsung dibawa kemana Pak? Ke polsek, Dibawa polsek. polsek di polsek. Terus pelaku ngaku kayak Pak? Ngaku. Ngaku dia nak nyuri ya? Ngaku. Oke. Ya. Dia bilang dia nak saya tanya ngapain kalau saya tak waktu saya tangkap apa kalau saya bilang ngambil curi intak tuh saya perlu uang katanya. Kalau perlu uang enggak usah beginilah saya bilang, minta ke apa ke saya bilang. Setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Up. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Mustafa, Kecamatan Medan Timur pada Minggu 10 April. Aksi tawuran tersebut pun sempat terekam kamera milik warga yang menyaksikan peristiwa tersebut. Dalam rekaman video yang terlihat, tampak kedua kelompok tersebut saling kejar-kejaran. Lalu ada seorang remaja yang menantang kelompok remaja yang mengejar mereka, sedangkan rekan-rekannya sudah berlarian ke arah depan. Hingga akhirnya remaja tersebut pun menjadi bulan-bulanan oleh kelompok yang mengejarnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Medan ada Vian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Vian, laporan Anda. Ya, baik rekan Tirta dan juga para tribuners di rumah. Ya, kemarin memang terjadi aksi tawuran di jalan di kawasan Kecamatan Medan Timur, di mana kejadian tersebut terjadi pada malam Minggu, tepatnya tanggal 10 April 2021, di mana saat itu terjadi aksi tawuran antar dua kelompok remaja yang awalnya mereka beraksi tawuran di Jalan Bilal, kemudian sempat dikejar polisi dan menuju ke arah jalan dekat kampus dekat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU. Nah, di kawasan tersebut langsung terjadi itu aksi kejar-kejaran antara dua kelompok pemuda ini, yang dimana satu orang diantaranya terlibat penganiayaan karena ditinggal oleh rekan-rekannya ini. Waktu kejadian itu sempat para geng motor ini juga terlihat membawa sejumlah senjata tumpul, yaitu sejumlah kayu. Ketika itu ada satu orang yang memang ketika berlari itu tertinggal di belakang dan kemudian langsung dihajar oleh kelompok remaja lainnya.
kita juga sempat mewawancarai kepala lingkungan setempat terkait aksi tawuran yang terjadi tersebut. Ya, kepala lingkungan sendiri menjelaskan bahwasanya ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya terjadi di kawasan tersebut, dan dia juga memastikan bahwasanya para remaja yang ikut terlibat tawuran ini bukan merupakan warga di sekitar lokasi tersebut, melainkan pendatang yang hanya melintas dan terjadi tawuran di lokasi itu. Untuk sementara ini polisi masih mencari keberadaan para remaja yang terlibat tawuran ini agar diamankan, karena keterangan dari Kapolsek Medan Timur, Kompol Rona Tambunan, mengatakan pihaknya saat ini mencari si korban ini yang sempat dianiaya ini, namun sejauh ini belum menerima laporan dari kedua kelompok ini. Kapolsek juga mengatakan sebelum kejadian mereka juga sempat berpatroli di kawasan tersebut dan sempat mengusir sejumlah remaja yang akan terlibat tawuran, hingga akhirnya tawuran ini pecah di kawasan jalan tersebut. Ya, sekian dari saya melaporkan dari Medan Firda. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Fian dari Tribun Medan atas laporannya, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Supranoto, Kepala Lingkungan Kelurahan Gelugur Darat 1 Medan Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, sebetulnya kejadiannya memang di wilayah Kelurahan Gelugur Darat 1. Cuman setelah dikonfirmasi dari informasi yang kita dapat di lokasi kejadian dari warga dan bahkan dari Polsek Medan Timur itu, bahwasanya kejadian itu berawal dari Jalan Bilal Ujung ya, dan sudah direlai sama Polsek Medan Timur, namun berlanjut dan titik ketemunya kebetulan di Jalan Mustafa di Kelurahan Gelugur 1. Dan informasi yang didapat bahwasanya warga dari Kelurahan Gelugur 1. Jadi juga ada korban yang jika kita lihat di video yang diviralkan itu, sampai saat ini pun belum tahu itu warga dari mana. Itu jam berapa Pak kejadiannya? Kalau yang video yang beredar itu, ini sendiri sering nggak Pak ada konvoi-konvoi kayak gitu? Insya Allah sampai berapa tahun yang ini ya, sampai tahun ini belum pernah ada yang seperti itu. Baru ini lagi ya? Baru ini ya. Itu pun karena bukan warga kita, dari warga mana kita nggak tahu. Temunya di situ. Pak, ini gimana Pak ke depan langkah kita Pak mengatasi adanya keributan di kawasan kita nih Pak? Ya, dari kelurahan kita udah berkoordinasi dengan Polsek Medan Timur, terutama Babin Kamtipmasnya, Babinsa. Kita mulai menjaga wilayah kita masing-masing, teritorial kita, kerjasama dengan warga. Jika ada warga yang berkumpul, ya kita himbau untuk tidak berkumpul, karena itu bisa memancing orang untuk melakukan balas dendam atau penyerangan balik. Ini Pak, ke depan ada memberlakukan apa, jaga malam kah atau gimana? Itu nanti dari petunjuk dari atasan pimpinan, dari lurah atau Pak Camat nanti atau bukan. Dua kelompok pemuda asal Kasemen, Kota Serang dan Keramat Watu, Kabupaten Serang terlibat tawuran pada Jumat 8 April sekira pukul 2 dini hari. Tawuran tersebut disebabkan gara-gara pertandingan sepak bola dengan uang taruhan Rp50.000. Tawuran terjadi di Jalan Baru Banten Lama, Kampung Kebon Kelapa, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasumen. Tanya sekali, tawuran di lokasi yang sama terjadi lagi pada Minggu 10 April. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milda. Iya, dapat diinformasikan bahwasanya berdasarkan rilis yang digelar di TKP dari pihak Polres Serang Kota, bahwasanya AKBP Maruli Ahiles Hutapea selaku Kapolres Serang Kota mengatakan bahwasanya peristiwa itu terjadi akibat kalah dalam bermain pertandingan sepak bola. Selain itu juga keduanya sempat melakukan aksi taruhan. Jadi siapapun yang memenangkan pertandingan bola tersebut maka harus membayar Rp50.000. Namun kenyataannya salah satu pihak yang kalah dia tidak membayarkan uang Rp50.000 tersebut, sehingga antar kedua belah pihak saling ejek satu sama lain yang memicu adanya aksi tawuran tersebut, sehingga kedua belah pihak mengajak untuk
tawuran bersama, yaitu di daerah Kasmen Kota Serang. Selain itu juga akibat aksi tawuran tersebut, 2 orang mengalami luka, diantaranya adalah MM, dia mengalami luka bacok di bagian belakang, kemudian juga SP dia mengalami luka bacok di paha sebelah kiri, dan B mengalami luka bakar akibat karena cipratan air keras. Selain itu juga atas aksinya polisi mengamankan 7 para tersangka yang melakukan aksi tawuran. 3 diantaranya diamankan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga ada beberapa pemuda lainnya yang masih dalam proses pencarian pihak Polres Serang Kota, diantaranya berinisial W, S, R, dan D. Selain itu juga dari 2 diantaranya dikenakan undang-undang darurat atas nama M berusia 18 tahun dan AM berusia 18 tahun asal Kramat Watu. Sementara itu berinisial I berusia 16 tahun dikenakan undang-undang darurat dan undang-undang perlindungan anak. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Milda dari Tribun Banten atas laporannya, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Milda dari AKBP Maruli Achilles Sutapea, Kapolres Serang Kota. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk alasannya untuk menakut-nakuti, dan yang sebelah kanan celurit yang digunakan untuk membacok korban. Cukup mengerikan. Menurut pengakuan korban, celurit ini dibeli seharga 180.000 dari online shop. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polisi menetapkan 3 tersangka pelaku penimbunan bahan bakar minyak jenis solar di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ketiga tersangka tersebut yakni berinisial FAP 31 tahun, UP 35 tahun, dan SG 19 tahun. Mereka diringkus oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulbar selesai ketahuan melakukan penimbunan solar 6,2 ton pada Sabtu 9 April. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Abdul Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdul. Ya, baik, Firda di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terkait dengan penangkapan 3 tersangka karena melakukan penimbunan minyak jenis solar di salah satu SPBU di Kecamatan Kaluku, Kelurahan Kaluku, Kabupaten Mamuju, di mana ketiga tersangka ini sudah melakukan penimbunan di salah satu kelurahan di Kecamatan Kaluku, yakni Kelurahan Sinyonyoi atau lingkungan Lombang-Lombang. Mereka telah melakukan penimbunan di salah satu rumah yang agak jauh dari pemukiman itu sendiri. Jadi dari mereka ini telah telah lama melakukan aksi tindak yang dilarang oleh kepolisian, di mana mereka melakukan penimbunan dengan cara membeli solar di SPBU dengan menggunakan jergen dan mobil pick up berwarna putih. Dan hingga saat ini Polda Sulawesi Barat telah melakukan penyegelan di lokasi. Kemudian dari barang bukti yang diamankan oleh kepolisian sendiri adalah mobil pick up dan sekitar 30 jergen 30 liter, 150 jergen 30 liter solar itu sendiri. Dan untuk lebih lanjutnya, ketiga tersangka ini dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan didenda sekitar 6 miliar rupiah. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Abdul Rahman dari Tribun Sulbar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kita beralih ke Jambi. Masjid Muhammad Fabian Syahputra dibangun atas dasar kecintaan keluarga dengan anak bungsunya yang telah meninggalkan mereka terlebih dahulu. Fabian meninggal dunia 21 September 2020 saat berusia 13 tahun saat berupaya menjadi penghafal Al-Quran. Wali Kota Jambi Syarif Fasya sebagai ayah Fabian melontarkan janji seusai anaknya meninggal karena COVID-19. Fasya berjanji dengan diri sendiri untuk membangun masjid serta menghajikan atas nama putranya.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Rara Kusoh yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rara. Ya, selamat siang rekan Firda. Dapat saya sampaikan, kemarin saya sempat mewawancarai Wali Kota Jambi, yaitu Syarif Fasha. Beliau juga merupakan ayahanda dari almarhum Muhammad Fabian Syah Putra, yang mana sepeninggalan almarhum Wali Kota Jambi membuat sebuah masjid yang berada di sudut Kota Jambi, tepatnya di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, yang berada di Kelurahan Kenali Besar. Dan keberadaan masjid tersebut memang didirikan atas dasar kecintaan keluarga, terutama Wali Kota Jambi sebagai ayahnya dengan anaknya tersebut. Keberadaan masjid tersebut didirikan kemudian didedikasikan kepada para penghafal Al-Quran yang hendak belajar Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran di masjid tersebut. Masjid tersebut dibangun dari dana pribadi keluarga Syarif Fasha, yaitu Wali Kota Jambi, dan kemudian setelah 6 bulan berdiri, 6 bulan proses berdirinya masjid tersebut, masjid dapat dioperasionalkan dan sampai saat ini masih terus berfungsi. Hingga saat ini masjid tersebut digunakan selain untuk ibadah 5 waktu, kemudian juga ada sholat Jumat di sana, dan kemungkinan nanti juga Lebaran Idul Fitri, nanti akan ada sholat Idul Fitri di sana. Masjid tersebut difungsikan untuk belajar Al-Quran di lantai 2-nya, karena memang di situ ada 2 lantai, rekan Firda dan juga pemirsa. Kemudian para penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizoh direkrut oleh Wali Kota Jambi untuk mengajar di sana. Sedangkan berdirinya masjid tersebut itu sampai saat ini tentu ada wakaf-wakaf dari para jamaah yang masuk ke dalam kas masjid, dan kemudian wakaf tersebut atau sedekah tersebut digunakan untuk operasional masjid. Kemudian untuk marbot dan juga pengurus masjid dan juga ada pengajar Al-Quran di situ dan juga pengajar penghafal Al-Quran juga ada, itu diberikan gajinya dari dana pribadi keluarga Wali Kota Jambi, yaitu Syarif Fasha. Selain itu, Wali Kota Jambi dalam bulan Ramadan ini nantinya akan mengundang Hanan Ataki untuk Nuzulul Quran, untuk kegiatan Nuzulul Quran pada Ramadan tahun ini. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Rara dari Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh Rara dari Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Berikut liputannya untuk Anda. Dari berdirinya masjid tersebut, ada niatan ke depannya untuk belajar anak-anak yang mungkin ke depannya ingin menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu juga kami sekeluarga terkena COVID semua pada saat pemakaman itu. Jadi kami dirawat dulu, disembuhkan dulu dari COVID. Setelah itu beberapa bulan setelah itu saya sudah mulai mencari lokasi untuk membangun masjid ini, karena memang saya mesti bangunkan masjid untuk anak saya ini. Ada beberapa lokasi, waktu ada 3 lokasi yang kami pilih. Ada satu di Kecamatan Kota Baru, ada satu di Kecamatan Palmera, dan satu di Kecamatan Alam Barajo ini. Dan kemudian hasil pertimbangan juga akhirnya kami memilih, hasil ikhtiar juga memilih di tempat saat ini, karena lahannya juga lebih luas, ada lebih kurang di atas tanah 0,5 hektar, dan tempatnya paling tinggi juga di sana, paling tinggi lokasinya. Akhirnya kami putuskan membangun di sana, dan alhamdulillah peletakan batu pertama juga di tahun 2021 di bulan Februari. Kemudian kami bangun juga, mungkin lebih kurang sekitar 5 bulan kami bangun, 5 bulan atau 5-6 bulan lah. Pada saat tanggal 21 September 2021, tepat 1 tahun anak kami dipanggil, kami resmikan masjid tersebut. Nah, masjid tersebut kami berikan nama dengan nama Muhammad Fabian Syah Putra atau Masjid Bian, sesuai dengan nama anak kami di situ ya. Kemudian di masjid itu juga kami mengadakan pendidikan menghafal Al-Quran. Di situ juga jadi banyak anak-anak
di lingkungan di sana yang mereka menghafal Al-Quran juga. Tapi kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Para tenaga kesehatan atau nakes dari Puskesmas di Kota Kupang mendatangi kantor Wali Kota Kupang pada Jumat 8 April. Kehadiran mereka di kantor Wali Kota Kupang untuk mempertanyakan dana TPP para nakes, yang mana semua nakes mendapatkan alokasi TPP yang sama. Namun para nakes mendapatkan nominal kurang dari jumlah semestinya. Selain dana TPP yang dikurangi, pembayaran pun tidak sesuai dengan kinerja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Obi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Obi, laporan Anda. Terima kasih rekan Firda. Para nakes yang datang ke kantor Wali Kota Kupang, mereka datang untuk mempertanyakan dana tambahan penghasilan pegawai ASN, yang mana dipicu oleh adanya draft Peraturan Wali Kota Kupang nomor 8 tahun 2022 yang mengatur tentang dana tambahan penghasilan untuk pegawai lingkup Pemkot Kupang, yang mana untuk para nakes sendiri jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota itu sebesar Rp600.000. Namun sebelumnya dana TPP itu di atas Rp600.000, sehingga mereka datang untuk mempertanyakan dasar adanya penetapan dana TPP bagi para nakes di Kota Kupang. Para yang datang dari 11 puskesmas di Kota Kupang itu mengatakan bahwa selain penetapan dana TPP sebesar Rp600.000, pembayaran juga tidak sesuai dengan kinerja. Artinya bahwa pembayaran dana TPP diseragamkan untuk semua jenjang tenaga kesehatan, sehingga ini membuat mereka tidak puas dan datang untuk mempertanyakan langsung kepada Wali Kota Kupang. Dan mereka datang secara bersamaan, namun yang diterima untuk mengikuti pertemuan bersama Wali Kota Kupang Jeffrey Rio Kore, yakni perwakilan dari masing-masing puskesmas. Pertemuan dilakukan secara tertutup di ruang Garuda kantor Wali Kota Kupang kurang lebih 1 jam, dengan hasilnya bahwa akan dibentuknya tim untuk melakukan pengecekan kembali terhadap peraturan wali kota tersebut, sehingga akan disesuaikan atau ditinjau kembali seluruh isi dari peraturan wali kota tersebut, terutama soal TPP bagi tenaga kesehatan di Kota Kupang. Para tenaga kesehatan ini mengeluhkan bahwa kinerja mereka, pembayaran TPP tidak sesuai dengan kinerja, artinya semua jenjang yang ada di tenaga kesehatan dibayar seragam sebesar Rp600.000. Dan akhirnya mereka meminta agar pemerintah Kota Kupang meninjau kembali peraturan wali kota yang sudah dikeluarkan. Mereka juga tidak tahu apakah peraturan wali kota itu masih dalam bentuk draft ataukah sudah ditetapkan oleh Wali Kota Kupang sendiri. Demikian rekan Firda yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Obi dari Pos Kupang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, rekan Obi juga sudah menghimpun keterangan dari Paulina Amfoni, tenaga kesehatan dari Puskesmas OPI. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah keluar mengenai TPP, tunjangan perbaikan penghasilan untuk kita di Kota Kupang ini tidak dibayarkan berdasarkan kelas jabatan kita. Sedangkan kan kita, seperti contohnya kita nakes di puskesmas ini, kita kan ada kelas jabatan, jenjang kelas jabatannya. Dan kita tidak dibayarkan, maksudnya di dalam draft yang dikeluarkan oleh tim TPP ini, kita dibedakan dengan ASN lain. Artinya kita punya TPP dikurangi dan tidak dibayarkan berdasarkan kinerja yang kita kerjakan setiap bulannya. Itu yang maksudnya kita datang ke sini untuk mau mempertanyakan kenapa TPP kita berbeda dengan ASN yang lain. Dasar hukum apa yang dipakai sehingga membuat kita punya rincian TPP itu untuk semua jenjang nakes itu sama rata hanya Rp600.000 dibandingkan dengan ASN lain yang dibayarkan 1 jutaan sampai 2 jutaan sampai ada
ada lagi yang lebih lagi berdasarkan kelas jabatannya. Timnya di dalam untuk nanti dirembuk lagi dan disepakati lagi bersama. Sebelum itu berapa anggarannya sebenarnya? Kalau untuk anggaran itu kita tidak tahu besarannya berapa. Hanya selama ini kan kita kerjanya di Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengunjungi markas Yonif Rider 712 Wiratama di Bailang, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Senin 11 April hari ini. Kedatangan KSAD bersama Ketua Umum Persit Kartika disambut langsung oleh seluruh personil Kodam 13 Merdeka dan Yonif Riders 712. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Randy Umar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Oke, selamat siang buat Tribuners di seluruh Indonesia. Nah, ini Tribuners, saya berada di Kodam 13 Merdeka. Saya baru selesai meliput seluruh kegiatan dari Kasat TNI Jenderal Dudung Abdurrahman mengadakan kunjungan kerja di Kota Manado. Nah, dari kunjungan kerja dia datang kemarin sekitar pukul jam 4 sore di Kota Manado dan mengadakan serangkaian kegiatan mulai dari kunjungan di Rumah Dinas Gubernuran, lalu keesokannya tadi pagi dia sudah lakukan kunjungan di Yonif Rider 17 di daerah Bailang, mengadakan juga kunjungan di Kodam 13 Merdeka, dan terakhir mengadakan kuliah umum di Universitas Samratulangi Manado. Dari hal-hal penting, poin-poin penting yang saya bisa sampaikan buat Tribuners, bahwa Kasat TNI ini memberikan semangat kepada para prajurit Yonif 712. Dia pun memperhatikan kondisi dari para anggotanya, karena dia melihat menurut informasi sebelum dia berkunjung ke Sulut banyak hal-hal dari segi perlengkapan anggota TNI yang masih dibeli oleh anggota TNI sendiri. Dan di sini dia melihat hal itu, bahkan dia sudah menegaskan secara resmi bahwa dia akan memberikan bantuan berupa bantuan perlengkapan pakaian, serta ada susu khusus untuk para anggota TNI dan juga keluarganya agar bisa memberi semangat dalam bekerja. Kasat TNI pun datang kemari juga sempat melihat ada bayi kembar di daerah Minasa, bayi kembar Siam, dan proses konfirmasi dari proses dan informasi mereka akan melaksanakan operasi ini pada tanggal 21 April dan dibantu langsung oleh Kasat TNI Jenderal Dudung Abdurrahman. Dia pun mensupport dan melihat langsung, dan dia berjanji akan membantu proses ini dengan bekerja sama dengan Kepala RCPAD Gatot Subroto. Dan terakhir Tribuners, Kasat pun waktu selesai kuliah di Unsrat, ia menyampaikan hal poin penting tentang nasionalisme di negara Indonesia. Dia menegaskan bahwa tidak ada kelompok tertentu yang harus mendominasi negara Indonesia, karena negara Indonesia dibangun atas perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia. Ia pun menghimbau kepada seluruh itu agar tidak terjadi hal-hal itu, serta memuji Sulawesi Utara ini, khususnya Kota Manado yang toleransinya sangat luar biasa. Dan barusan tadi sekitaran pukul 1 siang tadi dia berangkat ke Jakarta, kembali ke tugas ke Jakarta, dan telah melaksanakan kegiatannya di Kota Manado. Itu saja yang saya bisa sampaikan di siang hari ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih rekan Randy dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Belitung, Saudara. Satgas Pangan Kabupaten Belitung menginisiasi pendistribusian minyak goreng curah di Negeri Laskar Pelangi ini. Pendistribusian dan penjualan tahap pertama akan dilaksanakan pada Senin 11 April di ruko yang terletak di Jalan Gatot Subroto atau depan bengkel Cahaya Automotor. Minyak goreng curah bersubsidi ini menyasar para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM dan kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik, Firda, bisa kami sampaikan pada hari ini, Senin tanggal 11 April 2022, jajaran Satgas Pangan Polres Belitung melakukan pendistribusian sekaligus penjualan minyak goreng curah subsidi. Proses distribusi dilakukan semenjak pukul 9 pagi tadi, yang berlokasi di sebuah ruko yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten
Pada proses distribusi kali ini terdapat dua aturan yang diberlakukan, yaitu yang pertama bagi masyarakat wajib melampirkan fotokopi KTP dan mendapatkan jatah minyak goreng curah maksimal 2 liter per orang. Sedangkan bagi pelaku UMKM wajib melampirkan fotokopi KTP disertai fotokopi surat izin usaha dan mendapatkan minyak goreng maksimal 10 liter per orang. Untuk minyak goreng curah tahap pertama ini disediakan oleh jajaran Satgas Pangan Polres Belitung sebanyak 5.000 liter dengan harga sekitar 14.000 per liter atau 15.500 per kilo. Berdasarkan pantauan kami tadi pagi, antusias masyarakat cukup luar biasa. Bahkan sebelum proses dimulai, para ibu-ibu mulai mengantri di depan ruko hingga ke pinggir jalan. Namun berkat kesigapan dari panitia, antrian tersebut bisa diatur sedemikian rupa agar tetap berjalan dengan tertib dan lancar. Menjelang siang tadi, Bupati Belitung Sani Saleh didampingi Sekda Kabupaten Belitung sempat meninjau proses distribusi dan melakukan pengecekan kepada masyarakat terkait pendistribusian minyak goreng curah bersubsidi tahap pertama ini. Menurut Kasatgas Polres Belitung sekaligus Kasatgas Pangan Kabupaten Belitung, proses distribusi ini akan terus dilakukan menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun lokasinya akan berpindah-pindah di beberapa kecamatan lainnya agar kebutuhan minyak goreng ini merata di setiap kabupaten. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Suener dari Pos Belitung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief
strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan percepatan pengoperasian kawasan ekonomi khusus Malai Batuta Trans Kalimantan di Kecamatan Kaliorang. Bupati Kutai Timur didampingi Wabub Kasmidi Bulang dan Forkopimda meninjau langsung lokasi pelabuhan KIKM BTK yang akan segera dioperasikan paling lambat pada bulan Mei 2022 nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Syifaul Mirfako yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syifa. Baik, rekan Firda, benar sekali. Pelabuhan di kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta Trans Kalimantan atau KEK Maloi yang rencananya beroperasi pada bulan Mei 2022 mendatang dipastikan akan segera terwujud. Nah, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis target beroperasinya aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut bakal segera terlaksana. Hal tersebut mengingat PT Palmas Rasih akan segera membongkar peralatan dan akan memanfaatkan lokasi KEK Maloi ini sebagai tangki timbun atau bulking station. Nah, setelah bulking station milik PT Palmas Rasih ini akan berjalan setahun kemudian, akan diteruskan dengan membangun refinery atau pabrik industri minyak goreng pertama di Kabupaten Kutai Timur. Diperkirakan pada tahun 2023 mendatang, pabrik olahan minyak goreng sudah bisa beroperasi di KEK Maloi. Selain itu, rekan Firda, surat izin sementara dari Kementerian Perhubungan untuk operasional KEK MBTK per tanggal 17 Maret 2022 kemarin sudah terbit
dan perusahaan investor sudah diperbolehkan beroperasi. Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kutim Teguh Budi Santoso menyebut bahwa izin yang diberikan pemerintah pusat adalah selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini juga pihak Dinas Perhubungan Kaltim dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP mempersiapkan analisa dampak lingkungan atau AMDAL dari Kek Maloi ini sendiri. Nah, nantinya AMDAL yang sudah dipersiapkan ini akan menjadi persyaratan untuk penerbitan izin operasional yang permanen. Percepatan yang dilakukan Pemkab Kutim dalam mengoperasikan Kek Maloi juga berkaitan dengan masa tenggang pencabutan status oleh Kementerian Perekonomian RI yang sebenarnya dibatasi hingga Mei tahun 2022 mendatang apabila Kek Maloi tak kunjung beroperasi. Namun Teguh sendiri mengatakan bahwa pihaknya sudah mempercepat masuknya investasi ke Kek Maloi dengan memberikan izin kepada PT Palmas Rasi. Kendati secara lisan beredar bahwa ada 3 perusahaan yang ingin berinvestasi di Kek Maloi, tetapi hingga saat ini hanya 1, yaitu PT Palmas Rasi yang memang sudah mendapat izin secara tertulis. Nah, Pemkab Kutim berharap dengan masuknya PT Palmas Rasi ini bisa menjadi pionir atau membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan lain, khususnya di bidang pertambangan dan perkebunan di Kutai Timur. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Syifaul Mirfako atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komoditas ikan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan harga sejak awal Ramadan. Seperti di Pasar Anduonohu, hari ke-8 puasa Ramadan, pada Minggu 10 April, harga ikan juga masih tinggi. Harga ikan rata-rata naik sekitar Rp5.000 per kilogramnya. Seperti ikan lure, dari harga awal Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amel. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Ya, perlu kami informasikan bahwa kondisi atau stok ikan di Kota Kendari selama Ramadan ini itu berkurang sebagaimana yang disampaikan para pedagang ikan di beberapa pasar tradisional. Ya, di mana ikan-ikan yang mereka peroleh ini dari pelelangan Kota Lama. Yang diketahui pelelangan di Kota Kendari itu ada 3 lokasi, Firda. Yang pertama ada di pelelangan Kota Lama, kemudian pelelangan Nusantara, dan pelelangan Jayanti. Ya, kemudian untuk khususnya di Pasar Andonohu seperti yang kami telah himpun, ya, memang stok ikan sedang berkurang lantaran para nelayan sedang beristirahat selama Ramadan dan bahkan ada juga yang pulang kampung. Ya, pedagang juga mengaku para nelayan ini sebagian besar itu dari Kota Makassar, sehingga kebanyakan dari mereka pulang kampung selama Ramadan ini. Ya, selain itu Firda, beberapa ikan dengan adanya kelangkaan atau kurangnya stok ikan ini mengakibatkan harga ikan itu naik di kisaran Rp5.000. Ya, rata-rata kenaikannya Rp5.000 seperti yang disampaikan tadi, ada ikan lure, ikan boto-boto, dan ikan cakalang yang seperti ikan lure di harga pertama awalnya itu Rp20.000 naik menjadi Rp25.000. Ya, selain itu Firda, ada 2 jenis ikan yang dinyatakan langka di pasaran tradisional sebagaimana yang disampaikan para pedagang, yaitu ikan rumah-rumah dan ikan lajang. Nah, untuk ikan rumah-rumah ini dinyatakan langka karena memang jarang didapat oleh para nelayan sehingga harganya pun terbilang tinggi. Yang awalnya dijual sekitar 40-50 per ekornya, kini bisa 80 hingga 100.000 per ekornya. Ya, untuk itu para pedagang juga mengaku sempat mendapat protes atau keluhan dari para warga karena selama Ramadan ini harga-harga lainnya sedang naik, misalnya seperti harga minyak goreng dan harga bahan pokok lainnya sedang naik. Ditambah lagi harga ikan yang saat ini naik pula. Namun para pedagang juga tidak bisa berbuat lebih ataupun menurunkan harganya karena memang kondisi ikannya yang sedang berkurang. Ya, untuk itu namun yang meskipun demikian Firda, para pedagang juga menjamin stok ikan akan terus ada
hingga lebaran nanti, bahkan setelah lebaran. Karena walaupun stok ikan sedikit, tapi tiap harinya produksi ikan dari para nelayan terus ada. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Amelda Devia dari Tribun News Ultra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Irfan, pedagang ikan di Pasar Andonohu. Berikut liputannya untuk Anda. Harganya 25. Kalau tetap ya ada dari warga, apalagi yang kurang mampu merasa beban. Tapi kalau dari pedagang sendiri, Bu, Pak, kayak ada tidak strateginya, kayak misalnya mau tambahin gitu ikannya atau gimana? Ada namanya? Oh, udah gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Antisipasi memuncaknya arus mudik Lebaran 1443 Hijriah, Tol Palembang Kayu Agung hingga kini masih terus berbenah. Bahkan kini persiapannya baru 80% dan ditargetkan selesai H-15 sebelum Lebaran. Guna memastikan kelancaran arus mudik, Gubernur Sumsel Herman Deru juga meninjau secara langsung ke gerbang tol Kramasan. Menurutnya beberapa ruas jalan tol yang ada yang diperbaiki demi kenyamanan masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Linda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Linda. Ya, Ferda, dapat saya informasikan memang jelang arus mudik Lebaran 1443 Hijriah ini, Tol Palembang Kayu Agung masih terus berbenah. Bahkan memang Gubernur Sumsel Herman Deru juga meninjau secara langsung kesiapan arus mudik di gerbang tol Kramasan. Nah, sempat juga wawancara dengan Direktur Teknik dan Operasional PT Waskita Sriwijaya Tol, Pak Sudirman, yang menyatakan bahwa memang baru 80% persiapan dilakukan untuk arus mudik ini dan ditargetkan selesai pada H-15 sebelum Lebaran. Nah, karena memang di beberapa ruas jalan tol yang ada masih diperbaiki demi kenyamanan masyarakat. Untuk itu diimbau kepada masyarakat yang melalui jalan tol Kayu Agung Palembang tetap berhati-hati karena memang masih ada beberapa pengerjaan dan konstan alat beratnya masih standby di sana. Lalu selain untuk arus kelancaran mudik juga ditambah nih gate-nya agar untuk mempermudah. Nah, dari sebelumnya 2 gate jadi 4 gate, kemudian juga ditambah SDM-nya. Berdasarkan prediksi dari mereka nih arus mudik terjadi pada H-2 dan sedangkan arus balik pada H+2. Sedangkan menurut Sudirman sendiri untuk rata-rata yang melalui tol Palembang Kayu Agung ini sebanyak 8.000 sampai 9.000 per hari untuk hari biasa. Nah, nanti pada arus mudik diprediksi akan ada lebih dari 15.000 kendaraan yang akan melalui tol Kramasan. Hal tersebut juga dikarenakan memang sudah 2 tahun ini masyarakat tidak mudik. Ketika diizinkan mudik, animo masyarakat akan meningkat. Sementara itu terkait tarif tol sendiri, menurut pihak pengelola tidak ada kenaikan, tetap sama. Lalu saat arus mudik juga akan disediakan rest area fungsional di KM 360B dengan berbagai fasilitas seperti ada tempat parkir, ada toilet, masjid, tenan UMKM, dan sedang dalam pengajuan juga bisa untuk mengisi BBM. Nah, saat peninjauan, Gubernur Sumsel Herman Deru juga menyatakan kesiapsiagaan ini perlu dilakukan, kita mengingat memang sudah lama masyarakat tidak urus mudik. Perlu dicermati juga jangan sampai animo yang tinggi ini kesiapsiagaan infrastrukturnya belum matang. Jadi diharapkan juga kepada pihak pengelola H-15 semuanya sudah selesai. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, ada Linda yang dan tadi melaporkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Linda dari Herman Deru, Gubernur Sumsel, dan juga Sudirman, Direktur Teknik dan Operasional PT Waskita Sriwijaya Tol. Berikut liputannya untuk Anda. Animo masyarakat dalam penggunaan tol, maka kita perlu mencermati ini. Jangan sampai animo semakin tinggi, tapi kesiapan infrastrukturnya belum matang. Antara lain panjang trasenya, ruasnya.
ceritakan nih Pak, persiapan untuk arus mudik ini bagaimana Pak dari kita gitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi persiapan untuk GST untuk arus mudik ini kita sudah persiapkan. Yang pertama mengantisipasi lonjaknya lebaran apa itu arus mudik. Kita prediksikan kira-kira di H-2 itu mungkin prediksi lapangannya kurang lebih sekitar 15.000 atau 16.000-an. Dan arus balik juga kita sudah prediksikan di puncak balik pertama yang mungkin ada di sekitar 14.000-an, puncak balik kedua 13.485. Nah, untuk mengantisipasi arus balik ini kita siapkan namanya gerbang tol satelit supaya nanti pada saat arus mudik apa itu lalu lintas itu bisa lancar. Kita siapkan itu ada namanya. Diprediksi akan terjadi peningkatan permintaan Perum Bulog Subdivisi Regional Lahat saat ini menyiapkan sejumlah kebutuhan bahan pokok. Pihak Bulog kemudian melakukan penyetokan bagi warga khususnya di Kabupaten Lahat untuk sepanjang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ini. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Perum Bulog Subdivisi Regional Lahat Harmen Indra Pohan. Indra Pohan mengatakan hingga saat ini terus terjadi kenaikan permintaan bahan pokok di Lahat sendiri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Edi Amin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edi. Baik, Perda, dapat kami sampaikan bahwa jelang Ramadan atau tepatnya sekitar 1 pekan jelang Ramadan kemarin, pihak Bulog Lahat sudah memantau terjadinya peningkatan permintaan kebutuhan pokok di Kabupaten Lahat. Nah, hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan atau kelangkaan, makanya pihak Perum Bulog Lahat melakukan stok mulai saat ini terhadap beberapa bahan pokok yang saat ini cukup banyak dicari oleh masyarakat seperti beras, kemudian gula, dan daging beku. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya saat ini pihak Perum Bulog sendiri juga menyediakan beberapa stand layanan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat agar pembelian beberapa bahan pokok tersebut tidak terjadi antrian yang cukup panjang. Nah, saat ini juga pihak Perum Bulog juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pembelian di beberapa stand-stand dan langsung ke kantor Bulog cabang Lahat. Kami sampaikan juga Perda bahwasanya untuk beras per kilonya Perum Bulog harganya Rp9.000, kemudian untuk harga daging per kilonya Rp80.000 dan untuk gula itu Rp13.000. Harga tersebut jauh lebih rendah atau lebih murah dibandingkan dengan harga-harga yang ada di pasaran. Demikian kami sampaikan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Edi dari Sriwijaya Post atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Edi dari Harmen Indra Pohan, Perum Bulog Subdivisi Regional Lahat. Berikut liputannya untuk Anda. Kita dari Perum Bulog Kantor Cabang Lahat, kita sudah menyiapkan stok, di mana stok yang utama itu adalah beras. Karena Bulog itu identik dengan beras, kita ada stok kurang lebih beras sebanyak 300 ton beras. Selanjutnya itu kita ada juga stok yaitu gula pasir, di mana gula pasir itu masih tersedia sekitar 7 ton. Terus yang kami baru masuk juga dan yang biasanya dicari yaitu daging beku, sekarang kami sudah tersedia dan stok sekarang ini yaitu sekitar 8 ton. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwa Nur mengaku belum dapat berkomentar banyak terkait kebijakan keberangkatan calon haji tahun 2022 ini. Hal itu diakuinya karena masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat yang menerima kebijakan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sementara Kepala Seksi Haji dan Umroh pada Kementerian Agama Kabupaten Banjar bersama stafnya saat ini sudah sibuk menyiapkan dokumen keberangkatan calon haji Kabupaten Banjar sendiri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Mukhtar Wahid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mukhtar Wahid. Baik Firda,
dapat kami laporkan Firda dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan ya, bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banjar sudah melakukan inventarisasi calon jemaah haji usia 60 tahun ke bawah. Dari jumlah sekitar 379 jemaah haji asal Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, itu 35 orang yang apabila diterapkan ya aturan tentang pembatasan usia jemaah haji ini, maka mereka tidak akan berangkat tahun ini. Padahal mereka adalah jemaah haji yang tertunda sejak keberangkatan tahun 2020, Firda, di Kabupaten Banjar. Dan hingga saat ini pihak Kementerian Agama Kabupaten Banjar juga menunggu kepastian dari pemerintah pusat, Kementerian Agama, maksudnya ya RI, berapa kuota untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan berapa untuk kuota jemaah haji Kabupaten Banjar. Demikian yang dapat dilaporkan Mukhtar Wahid dari Kabupaten Banjar. Firda. Ya baik, terima kasih rekan Mukhtar dari Banjarmasin Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Haji Rimazullah, Kepala Seksi Haji dan Umroh pada Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Berikut liputannya untuk Anda. Kotanya lah dari 1 juta se-Indonesia tuh. Bukan 1 juta se-Indonesia, Pak. Berapa? Itu kan Arab Saudi. Arab Saudi Hanya mengeluarkan statement itu menerima penyelenggaraan haji tahun ini 1 juta sedunia, Pak. Sedunia, 1 juta jemaah lah. Sedunia. Sedunia. Berapa kota Indonesia? Ya, belum. Masih tanda tanya, ya lah. Kalau kebiasaan yang normal, kita tuh ada 221.000, mungkin 221 lah. Nah, Kabupaten Banjar ini kan sekitar 393 kah? 398 tambah cadangan, jadi jumlahnya 414 orang Pak Rina. Oh, nah 414 orang tuh belum tentu berangkat tahun ini atau separohnya kah? Belum tentu ada kepastian apakah semuanya. Cuma kalau dilihat dari Taklimatul Haji yang pembatasan usia 65 tahun tadi, otomatis yang di atas 65 tahun ataupun 65 tahun tidak bisa berangkat. Dengan jumlah berapa tadi Pak Dek? 35 orang. Dari 414 orang tadi. 14 orang itu yang usia di atas 65 tahun ada 35 orang. Iya. Dan itu terancam tidak berangkat. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ini masih menunggu regulasi. Masya Allah. Nah, cuma untuk vaksin pun kan dituntut tuh. Iya. Nah, sementara untuk Kabupaten Banjar ada yang belum memenuhi kriteria target vaksin tadi. Tapi ini sampai jalan nih. Oh iya. Nah itu kita berharap masyarakat segeranya itu untuk melengkapi daripada dosen vaksin COVID. Berlakukan kebijakan itulah. Otomatis itu ya sementara ya bersabar dulu lah. Itu yang baik-baiknya lah, segalanya kembali ke. Sejumlah penumpang di terminal bus Bandar Raya Payu Sekaki, Kota Pekanbaru memilih mudik lebih awal. Mereka pun memadati peron terminal jelang keberangkatan pada Minggu 10 April. Satu penumpang yang hendak berangkat ke Solo bernama Herman mengaku sengaja memesan tiket sebulan yang lalu. Ia memilih untuk mudik lebih awal karena anak-anaknya tidak sekolah selama Ramadan. Harga tiketnya pun belum mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp550.000 per orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, Tribuners, kembali lagi. Selamat siang Firda. Ya, silakan. Oke, Tribuners, di Kota Pekanbaru, Tribuners, di tepatnya di Terminal Bandara Raya Payu Sekaki, Kota Pekanbaru. Sejumlah masyarakat sudah mulai mudik lebih awal, Tribuners, walaupun bulan Ramadan baru sepekan berlalu, namun sejumlah masyarakat sudah memilih untuk mudik lebih awal untuk menghindari adanya penumpukan selama musim mudik nantinya, mudik lebaran di tahun 2022 ini, Tribuners. Apalagi masyarakat yang
mudik lebih awal pada saat ini adalah sejumlah pemudik yang memang sudah 3 tahun tidak mudik ke kampung halamannya. Seperti hasil wawancara dengan satu penumpang bahwa penumpang tersebut sudah 3 tahun tidak pulang kampung ke Solo, maka ia pun bersama keluarga dan juga kerabatnya melakukan mudik pada awal-awal Ramadan ini, Tribunas. Dan untuk kondisi di terminal sendiri, Tribunas, dari pihak terminal sendiri mengaku bahwa untuk saat ini aktivitas di terminal masih sepi, Tribunas, dan jumlah penumpang mengalami penurunan, Tribunas, dari biasanya. Jumlah penumpang biasanya di terminal tersebut setiap harinya bisa mencapai 3.000 hingga 4.000 orang dalam satu hari. Namun pada saat ini jumlah penumpang hanya berkisar 2.000. Dan kondisi terjadinya penurunan penumpang ini sudah berlangsung sejak awal bulan Ramadan ini, Tribunas. Namun pihak pengelola terminal Bandaraya Payung Sekaki di Kota Pekanbaru memprediksi bahwa nantinya terjadi peningkatan jumlah penumpang seiring mendekatinya mudik Lebaran. Ada kemungkinan kenaikan jumlah penumpang terjadi pada 1 pekan jelang memasukinya Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun untuk saat ini memang diakuinya sejumlah masyarakat sudah memilih untuk mudik, namun jumlahnya masih belum terlalu banyak bila dibanding dengan kondisi serupa di tahun lalu. Apalagi untuk saat ini jumlah penumpang yang sudah memesan tiket, Tribunas, belum banyak, Tribunas, dibanding tahun sebelumnya. Namun pihak pengelola bandara optimis nantinya jumlah penumpang bakal mengalami peningkatan seiring mendekatinya libur atau cuti bersama pada momen Lebaran nanti. Nah, untuk di Kota Pekanbaru sendiri, di Tribunas, selain di terminal bus, untuk aktivitas mudik Lebaran juga dipersiapkan oleh pihak otoritas Bandara Sultan Syarif Hasim II Pekanbaru, Tribunas, dan pihak bandara sendiri sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan persiapan sarana dan prasarana menjelang memasuki momen libur Lebaran atau arus mudik tahun Lebaran tahun 2022 ini, Tribunas. Pihak bandara sendiri sudah melakukan koordinasi dengan KKP atau kantor kesehatan pelabuhan yang ada di Pekanbaru. Kemudian mereka juga berkoordinasi dengan otoritas bandara wilayah 2 yang ada di Medan, Tribunas. Jadi untuk persiapan arus mudik sudah dilakukan sejak awal Ramadan ini untuk mengantisipasi adanya lonjakan jumlah penumpang pada menjelang arus mudik pada Lebaran tahun 2022 ini. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Fernando dari Tribun Pekanbaru atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Herman, seorang penumpang bus di Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Herman ya Pak ya? Ini rencana mau kemana Pak? Solo ya. Oh Solo ya Pak ya? Ini kita rombongan ada berapa orang Pak? 15 ya Pak ya? Kita naik bus apa Pak hari ini Pak? San ya Pak ya? Itu mesennya udah lama kita Pak? Udah berapa ya? Udah hampir sebulan lah. Sebulan ya Pak ya? Iya. Oke deh. Untuk kita pulang ini Pak memang pulang untuk mudik sekalian atau gimana nih Pak? Pulang nengok orang tua, sudah lama, dan selama corona kan belum ada pulang. Oke deh. Tapi memang apa ya Pak ya? Memang memilih pulang ini langsung untuk Lebaran besok ya Pak ya? Ya ini kan mumpung anak sekolah mudik. Oh gitu. Oke deh. Pak untuk tiket gimana Pak harganya Pak? Harganya masih stabil, harga lama lah. Masih normal ya Pak? Sekitar berapa Pak? Kalau yang satu orang? 5,5 gitu. Oh 5,5 ya Pak ya? Untuk ke Solo ya Pak ya? Oke deh. Masih harga normal lah. Masih harga normal ya Pak ya? Berarti kemarin nggak ada kesulitan ya Pak ya? Untuk mencari tiket nggak sulit ya Pak ya kemarin ya Pak ya? Oke deh. Berarti untuk Lebaran sekalian pulang lebih cepat nih Pak ya? Kita ya Pak ya? Nanti kan anak sekolah masuk, nanti udah balik sini lagi ngejar ujian tuh kan? Oh iya oke deh. Selama Ramadan 1443 Hijriah, Kodim 0907 Tarakan semakin intensif melakukan percepatan realisasi.
Ini seiring dengan adanya instruksi dari Komando Atas terkait pelaksanaan percepatan vaksinasi nasional di bulan Ramadan ini. Salah satu sasarannya yakni di masjid-masjid yang ada di Kota Tarakan, seperti yang digelar pada Jumat 8 April sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, selama Ramadan 1443 Hijriah, dari Kodim 0907 Tarakan semakin intensif dan gencar melaksanakan realisasi vaksinasi yang ada di Kota Tarakan. Ini seiring dengan adanya instruksi dari Komando Atas untuk melaksanakan percepatan vaksinasi secara nasional di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Tarakan selama bulan Ramadan. Salah satu sasarannya sendiri yang dilaksanakan oleh Kodim 0907 Tarakan, yakni yang menyasar masjid-masjid yang ada di Kota Tarakan. Dan sistemnya pun sendiri dilakukan secara mobile dan door to door. Adapun seperti yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 8 April 2022 kemarin, di mana salah satunya menyasar masjid yang ada di Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan yang ada di Jalan Sesayap, Kelurahan Kampung 4, Kota Tarakan. Dikatakan Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letkol Infantri Reza Fajar Lesmana melalui PJS Pasi Ops Kodim 0907 Tarakan, yaitu Bapak Kapten Infantri Patah Setiawan, memang pihaknya sudah berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pelaksanaan vaksinasi selama Ramadan ini. Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi sampai dosis ketiga atau booster untuk segera melaksanakan vaksinasi tersebut dan melengkapi sampai ke dosis ketiga. Dan dalam hal ini tim vaksinasi juga melibatkan dari para nakes yang ada di Kodim 0907 Tarakan beserta tim pendukung yang mendukung untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi. Berdasarkan rilis Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sendiri per 9 April 2022 kemarin, tercatat untuk vaksinasi booster sudah mencapai sekitar 13,45% atau setara dengan 25.129 jiwa. Lalu kemudian untuk dosis pertama sendiri mencapai sekitar 97,11% atau setara mencapai sekitar 181,718 jiwa, dan untuk dosis kedua mencapai sekitar 82,54% atau mencapai 154.448 jiwa. Ya demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Andi Mausia dari Tribun Kaltara atas laporannya, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapten Infanteri Patah Setiawan BJS Pasi Ops Kodim 0907 Tarakan. Berikut liputannya untuk Anda. Jelaskan mengenai kegiatan ini tuh dalam rangka apa Pak? Oh ya, jadi gini Mas, jadi kegiatan ini adalah namanya tim mobile percepatan vaksinasi dalam bulan suci Ramadan. Jadi kami mendapat perintah dari pimpinan untuk mempercepat penggelaran vaksinasi di wilayah-wilayah, sehingga nanti harapannya selama bulan suci Ramadan ini tidak terjadi klaster baru dan sebagainya ataupun peningkatan daripada akumulasi jumlah positif. Jadi nanti kegiatan ini memang bertujuan untuk segera mencapai supaya masyarakat harapannya segera hampir semuanya ataupun diharapkan semuanya bisa mendapatkan vaksin sampai dengan dosis. Kalau untuk sampai di bulan Ramadan nanti Pak ya, targetnya itu apa selesai semua Pak atau? Ya, tentu mungkin kalau selesai semua tidak, Mas. Tetapi intinya kan kita mempercepat, artinya mempercepat. Kalau seluruh pihak bergandengan tangan, kita sama-sama bekerja, insya Allah mungkin hasilnya akan maksimal. Untuk pada kegiatan pada hari ini tentunya berapa dosis yang disiapkan Pak? Kita menyiapkan hari ini sekitar 400 dosis, tapi nanti kalau memang sore ini kita dapat, nanti kalau malam lagi masih ada, nanti kita coba lagi. Nanti kalau mungkin animo masyarakat setelah selesai melaksanakan sholat tarawih masih tinggi, ya kita layani sampai selesai. Sejauh ini sendiri untuk
vaksin sendiri didapatkan dari mana Pak? Bantuan dari mana Pak? Nah, kebetulan kalau kita TNI kan punya lokasi vaksin TNI. Namun demikian kalau vaksin kami habis ataupun mungkin belum tersedia, kami bisa berkoordinasi dengan Dinkes. Pak, mengapa dipilih waktunya di sore hari, Pak? Karena gini Mas, kalau pagi ya, tapi pagi hari kami juga melaksanakan Mas, bukan hanya sore ini. Kalau pagi itu kan harapannya nanti masyarakat pada saat beraktivitas pagi, mungkin akan bergerak dan sebagainya. Kita coba untuk itu. Tapi kalau sore kan harapannya mungkin sudah mendekati waktu untuk. Ada yang berbeda dari pilar-pilar di gedung Kompas Gramedia Palmerah Barat. Kini pilar-pilar tersebut dipenuhi warna yang bergambar keindonesiaan. Ada sekitar 17 pilar yang telah diisi dengan warna dan rupa gambar bercita rasa Nusantara. Pilar tersebut digambari dalam rangka acara Indonesiaan yang digelar oleh HR Group of Retail and Publishing Gramedia. Perlombaan mural yang memuat tema tentang budaya Nusantara itu diadakan untuk kembali memupuk kebersamaan karyawan setelah 2 tahun work from home. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Desi Selvian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi. Ya, Firda, saat ini di gedung Kompas Gramedia Palmerah Barat ada suasana yang berbeda, yakni di tiang-tiang parkirnya digambar mural-mural yang bentuknya itu gambarnya itu berdiri khas Nusantara. Misalnya saja seperti ada gambar wayang, kemudian juga ada gambar warung pecel lele seperti itu. Lalu juga ada gambar perkotaan Jakarta. Nah, mural-mural itu sendiri sebenarnya digambar oleh komunitas dari kumpulan penerbit di Kompas Gramedia. Nah, komunitas ini sendiri sebenarnya sebelum pandemi COVID sudah rutin mengadakan perlombaan mural ini sendiri, tapi karena pandemi COVID, perlombaan ini sempat tertunda selama 2 tahun hingga akhirnya saat ini karena sudah mulai kembali work from office gitu, Kompas Gramedia kembali mengadakan perlombaan tersebut. Perlombaan ini sendiri setiap grup itu diberi kesempatan 10 orang untuk menggambar mural di 2 tiang yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Nah, nantinya pada hari ini rencananya pada bukber nanti pihak Kompas Gramedia akan memilih satu pemenang dari perlombaan mural itu sendiri. Nah, bagi pegawai di penerbit Kompas Gramedia sendiri tidak terlalu penting sebenarnya hadiahnya. Menurut mereka perlombaan ini menjadi ajang bagi mereka untuk menyampaikan kreativitas setelah jenuh work from home gitu selama 2 tahun bekerja di rumah, kemudian juga bekerja di belakang komputer. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Desi dari wartakotalive.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari perwakilan tim desain marketing Gramedia, Dinanto Priyo Darsono, dan juga seorang grafik desainer Asto. Berikut liputannya untuk Anda. Mas, namanya siapa Mas? Aku Dito. Mas Dito dari marketing lantai 3 Palbar. Divisi marketing ya. Mas, ini dalam rangka apa sih menggambar di tiang-tiang gedung Kompas? Ini setahu gue nih kayak dilombain sih sama HR sama BOD ngadain itu buat apa sih namanya mungkin ya buat relaksasi teman-teman yang mungkin kalau misalnya hari-harinya kerja di belakang meja komputer sekarang dikasih media buat melampiaskan kreativitasnya sih. Nah, divisi marketing sendiri ini berapa orang yang ikut dalam acara ini? 9-10an sih. 9-10. Dari kapan sih Mas sudah mulai gambar di sini? Lebih 2 minggu yang lalu. Udah 2 minggu. Kalau divisi marketing sendiri berapa tiang nih dapat buat ngegambar? 2 tiang, satu tiang itu 3 sisi kalau nggak salah. 1 tiang 3 sisi. Nah, ambil tema apa nih kalau dari marketing? Beda-beda sih sebenarnya. Setiap teman-teman tuh punya konsep sendiri-sendiri sih. Tentang apa sih ngewakilin apa sih indahnya Indonesia tuh sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing aja sih. Biasanya apa yang diambil dari teman-teman sendiri dari 10 orang ini? Kalau ada sih yang ngambil kayak lebih ke apa ya? Itu kan temanya punk gitu, cuman kritikan sih kayak pantun-pantun gitu. Ada juga yang ngambil dari Kalimantan, ada yang hewan endemik Indonesia, harimau. Ini ada yang barong ya? Ini kayak suasana di kota Jakarta. Oke, siap. Nanti kalau yang menang ada hadiahnya atau gimana tuh? Kayaknya sih ada ya, aku juga kurang tahu hadiahnya tuh apa. Karena kemarin tuh nggak dikasih tahu nominal atau apa gitu. Tapi kok,
So kalau buat kita sih kayak nggak terlalu pentingin juara, tapi kayak asik aja gitu kalau bisa ekspresi di kantor. Tujuannya biar apa sih kalau teman-teman marketing sendiri ikut kayak gini? Buat support aja, seru-seruan aja. Seru-seruan aja. Oke. Ini rencananya gimana, besok selesai atau gimana? Hari ini harusnya terakhir sih. Hari ini Besok selesai. udah penutupan, sekalian buka bersama bareng CEO. Oke. Harapannya dari acara ini apa? Namanya? Mas Hasto. Hah? Hasto. Mas Hasto dari mana nih? Dari divisi apa? Di GWRP, dari Gramedia Digital. Gramedia Digital. Nah ini dalam rangka apa sih Mas ngegambar di tiang-tiang ini? Gitu. Lomba antar apa? GWRP, se-GWRP. Se-GWRP. Gramedia of Retail and Publishing. Jadi penerbit sama Gramedia yang toko itu ya apa ya? Saya kurang tahu sih sebenarnya ngerayain apa, tapi kalau di Timmas ada berapa yang ikut? Di timnya Mas ada berapa? ini saya sendiri sih. Sendirian. Ini temanya apa? Kan temanya indahnya Indonesia kan. Ini lagi buat apa? Saya indahnya Indonesia dalam sastra. Jadi ini figur anak baca menggiring angin, bukunya Romo Sindunata. Oh, bukunya apa? Bukunya Sindunata. Oh, ilustrasinya ini. Ya, jadi saya ngambil keindahan Indonesianya dari segi sastra. Terus figur wayang juga kan salah satu budaya Indonesia. Terus dari segi cerita lewat anak bajang kan jadi Ramayana jadi lebih dikenal masyarakat luas. Kemudian buku tersebut jadi banyak rujukan dan referensi karena permainan bahasanya yang bagus, terus indah, jadi menambah kasana sastra Indonesia lah. Jadi ini Mas ini udah berapa hari sih buat gambar ini? Saya 3 hari. 3 hari ya? Sendirian aja? Sendiri soalnya. Satu tiang ini dapatnya atau gimana? Atau dapat satu sisi? Satu sisi yang depan ini sendirian. Oke, siap. Terima kasih. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek untuk pemilihan umum tahun 2024. Pendaftaran yang bacalek dinamai dengan sebutan program Nasdem memanggil itu diresmikan dengan pemberian surat keputusan atau SK oleh Ketua DPD Nasdem Tanjung Pinang Bobi Jayanto di Sekretariat Partai Jalan Bintan Retail, kawasan kilometer 10 Kota Tanjung Pinang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Endra Kaputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Endra. Baik, Firda dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan bahwa memang Partai DPD Nasdem Kota Tanjung Pinang telah lebih dulu membuka bakal calon legislatif atau bacalek untuk pemilu 2024 mendatang. Nah, disampaikan oleh Ketua DPD Nasdem Kota Tanjung Pinang, Bobi Jayanto, menyampaikan langkah cepat ini dilakukan demi untuk menjaring dan bisa menseleksi lebih matang lagi kader-kader atau masyarakat yang ingin bergabung ke Partai Nasdem dan menjadi calon legislatif melalui Partai Nasdem bisa lebih memaksimalkan persiapan diri agar bisa ikut kontestan dalam pemilihan legislatif di 2024. Firda dan sahabat Tribun, juga disampaikan bahwa dalam pembukaan bakal calon legislatif untuk 2024 mendatang, Nasdem juga sudah membentuk, khususnya di Tanjung Pinang, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Nasdem, membentuk Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, yang nantinya bekerja untuk menjaring atau menerima pendaftaran bagi para masyarakat atau kader sendiri yang mendaftar untuk ikut pencalonan legislatif. Nah, untuk digambarkan juga saat penyerahan SK oleh Ketua DPD Nasdem Kota Tanjung Pinang Bobi Jayanto kepada Ketua Bapilu Nasdem Kota Tanjung Pinang Haidar Rahmat, bahwa ada mewakili 4 orang yang mengikuti pendaftaran. Pertama dari wakil atau pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang, Hendra Jaya, yang juga sebagai kader Nasdem. Selanjutnya adalah legislator di DPRD Tanjung Pinang. Nah, kita juga sempat mewawancarai Firda dan sahabat Tribun untuk di tahun 2024 nanti,
untuk DPD Nasdem Kota Tanjung Pinang, Bobi Jayanto menegaskan akan lebih memaksimalkan lagi perolehan kursi atau kemenangan untuk Partai Nasdem. Dan targetnya adalah Partai Nasdem bisa mendapati jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang nantinya di tahun 2024. Begitu Firda dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Endra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Endra dari Bobi Jayanto, Ketua DPD Nasdem Tanjung Pinang. Berikut liputannya untuk Anda. Jalankan ibadah puasa dan kami Partai Nasdem Kota Tanjung Pinang meluncurkan suatu program Nasdem Memanggil. Nasdem Memanggil ini kami ingin menjangkau kepada masyarakat luas untuk bisa bergabung dengan kami, ya, sesuai dengan program kami adalah Nasdem Memanggil tanpa mahar. Jadi siapa saja tolong disebarluaskan. Saya juga pesan kepada kader-kader kita, pengurus kita, bantu kita menyebarluaskan bahwa kita mulai hari ini sudah membuka pendaftaran dengan nama Nasdem Memanggil untuk caleg Kota Tanjung Pinang. Jadi silakan kepada masyarakat caleg di Partai Nasdem, kami welcome. Ya, untuk itu saya berterima kasih kepada Bapilu yang telah bekerja semaksimal mungkin, dan juga kepada beberapa tadi yang Bapak Ibu saksikan yang telah ikut mendaftarkan di sini, dan ini semua akan diproses. Dan setiap hari ada petugas Bapilu yang ditempatkan di sini untuk menerima siapa saja. Besok lusa ada 1-2 orang yang kita kenal, mereka belum tahu ke sini, kita ajak ke sini. Dan ini semua tugas sudah diberikan kepada kader-kader kita untuk bisa menjangkau masyarakat lebih luas, supaya masyarakat bisa kita bawa ke sini. Kadang ada yang nggak tahu tempat, kadang ada yang malu. Kita terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Tentunya nanti akan mengisi formulir. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru tugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Minum Milo saat berbuka, bantu kembalikan energi setelah puasa. Berkah dari Lion Parcel. Kirim paket, dapat hadiah miliaran rupiah. Kekasih Indrakens Vanessa Kong ikut terseret dalam kasus investasi ilegal aplikasi Binomo. Vanessa ditetapkan sebagai tersangka bersama ayah dan adik dari Indrakens Minggu 10 April. Naiknya status ketiganya terkait adanya aliran dana atau transaksi dari Indrakens. Dikutip dari Kompas.com, Vanessa Kong merupakan kekasih dari Indrakens alias Indra Kesuma. Indrakens diketahui terjerat kasus penipuan berkedok trading di aplikasi Binomo. Vanessa memang kerap kali muncul di konten-konten kekasihnya. Dalam pengakuannya, ia memiliki beberapa sumber kekayaan. Ia pernah menunjukkan studio kecantikannya bernama Samur Beauty yang baru di-launching beberapa bulan yang lalu. Vanessa diketahui juga memiliki bisnis kuliner yang turut dibangun bersama Indrakens. Selain bisnis kecantikan dan kuliner, Vanessa juga dikenal sebagai YouTuber dengan subscriber mencapai 10.800. Di kanal YouTube-nya, Vanessa mendapatkan AdSense atau penghasilan dari konten-konten yang dibuatnya.
Vanessa juga cukup populer di Instagram dengan pengikut sebanyak 487.000. Di Instagram, Vanessa kerap kali memamerkan hasil art make-up-nya hingga cosplay. Sebelumnya dikutip dari wartakotalive.com, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan pihaknya merilis 3 nama yang menjadi tersangka baru dalam kasus investasi ilegal binary option alias aplikasi binomo. Ketiganya adalah kekasih dan adik Indra Kents bernama Vanessa Kong dan Natania Kesuma. Selain itu, ayah dari Vanessa Kong, Rudianto Pei, juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 5 dan atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pasal 55 ayat 1E KUHP. Rencananya pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya pada Kamis 14 April. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang terhormat Wakil Menteri Keuangan Bapak Suhasil Nazara, yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan yang setara serta seluruh jajaran yang mendampingi, serta wabil khusus yang saya banggakan rekan media Forcam dan hadirin yang menyaksikan melalui kanal YouTube Kemenq RI. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah kasus COVID-19 varian Omikron yang semakin terkendali, pelonggaran aktivitas serta percepatan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan, serta peningkatan mobilitas masyarakat, apa saja ragam kebijakan pemerintah melalui APBN yang hadir untuk mendukung masyarakat, dan bagaimana laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hari ini 28 Maret 2022, kita bersua kembali pada konferensi pers APBN kita, dan di tengah kita telah hadir narasumber utama kita, Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang akan menyampaikan kepada kita semua update kinerja dan fakta APBN di bulan Maret 2022. Baik, kita sapa beliau. Selamat sore Ibu, apa kabar? Selamat sore Puspa. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu Bu di tengah agenda yang sangat padat. Ibu Menteri didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan serta para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, dan tanpa memperpanjang waktu, kita langsung simak bersama penjelasan Ibu Menteri Keuangan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman media yang saya hormati. Sore hari ini kita akan menyampaikan kondisi dari pelaksanaan APBN tahun 2022 sampai dengan kinerja akhir Februari. Dan ini tentu sebagian ada juga beberapa yang merupakan informasi sampai dengan pertengahan Maret, namun ini semuanya adalah kita sampaikan sampai dengan situasi akhir Februari untuk APBN. Dan seperti biasa kita akan memulai dengan kondisi ekonomi secara umum. Tentu dengan adanya pandemi yang memang masih melanda kita akan bicara tentang pandemi, kemudian ekonomi dan kondisi APBN. Saya mulai dengan kondisi pandemi. Kita sekarang ini sudah mulai menunjukkan suatu kondisi yang relatif tetap terkendali baik. Kita berharap dalam bulan ke depan masuk bulan Ramadan dan juga akan adanya hari Idul Fitri, kita berharap kondisi COVID ini masih akan tetap terjaga dan terkendali dengan baik. Indonesia saat ini masih termasuk sebagai negara yang mampu mengelola pandemi COVID dengan penurunan kasus di dalam negeri, baik itu dari sisi kasus harian maupun juga dari kasus kematian, dengan kenaikan vaksinasi yang cukup meningkat. Kita sudah melihat jumlah yang sudah divaksin. Untuk yang pertama adalah 72,5% atau 195 juta rakyat yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, dan kemudian vaksin dosis kedua 157,8 juta atau 58,4% dari populasi kita. Kita juga sudah mulai untuk memberikan vaksin booster sebanyak 19,96 juta. Tentu kita berharap bahwa masyarakat yang nanti akan melakukan traveling di dalam rangka untuk hari raya, mereka sudah mendapatkan booster sehingga mendapatkan ketahanan atau imunitas yang lebih tinggi. Seiring dengan perbaikan kondisi pandemi COVID, mobilitas masyarakat kita juga sudah makin membaik. Kita melihat dari Google Mobility Index adanya kenaikan aktivitas masyarakat, dan ini terlihat bahwa semakin tinggi kenaikan dari mobilitas selalu bersamaan dengan penurunan dari Omikron atau COVID, karena memang ini selalu memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu pandemi, terhadap kebijakan pemerintah untuk bisa menjaga agar keselamatan masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain kita juga lihat aktivitas untuk konsumsi masyarakat meningkat dengan indeks keyakinan yang masih cukup tinggi, level optimistis, meskipun kemarin kita melihat ada sedikit penurunan dengan meningkatnya Omikron, namun ini masih di level yang tinggi,
kalau kita lihat dibandingkan dengan sepanjang tahun 2020 dan 2021. Retail sales index kita juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 14,5% dan pertumbuhan dari konsumsi listrik baik bagi industri dan bagi bisnis juga mengalami pertumbuhan atau peningkatan yang cukup stabil. Untuk industri, pertumbuhan konsumsi listriknya di 14,1% dan untuk bisnis di 9,3%. Ini menggambarkan kegiatan ekonomi dari sisi produksi, baik itu untuk manufaktur dan untuk bisnis itu adalah biasanya sektor jasa, perdagangan maupun yang lainnya, menunjukkan adanya geliat yang makin baik. Indikator early lainnya dari sisi produksi, dari sisi permintaan, yaitu dari sisi investasi bisa dilihat dari beberapa proxy indikator seperti konsumsi semen dan penjualan mobil niaga. Kalau kita lihat penjualan semen kita tumbuh di 2,7%, lebih rendah dibandingkan pada bulan sebelumnya, yaitu Januari. Namun dari sisi level masih menunjukkan suatu tingkat yang sehat. Karena 70% dari PMTB atau investasi itu adalah bisa digunakan indikatornya dari konsumsi semen. Kita juga melihat dari sisi penjualan mobil niaga dan alat berat yang menggambarkan adanya level yang cukup tinggi. Meskipun kalau kita lihat dari sisi growth-nya sudah mulai normalize, namun kalau kita lihat levelnya yang penjualan niaga itu sudah pada level di 20.841, jauh lebih tinggi bahkan dibandingkan sebelum pre-COVID. Untuk penjualan alat berat, kita juga melihat lonjakan yang luar biasa tinggi pada bulan Januari yang lalu dengan kenaikan jumlah penjualan alat berat mencapai 530 dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya selama masa pandemi. Kalau kita lihat tahun 2021 dan 2020. Ini menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi mulai berjalan dan juga tidak hanya didukung dari manufaktur, industri, dan bisnis, tapi juga kita lihat nanti kegiatan konstruksi. Dari sisi neraca perdagangan, dari external balance kita, neraca perdagangan kita menunjukkan suatu kenaikan yang meningkat, yang cukup signifikan dalam hal ini. Ini dikaitkan dengan tentu kenaikan berbagai komoditas non-migas, yang menunjukkan adanya peningkatan yang luar biasa, meskipun pada sisi migas masih mengalami defisit kalau kita lihat di sini. Tapi dari sisi total berarti terjadi surplus di 3,83 billion US dollar. Ini adalah surplus 22 bulan berturut-turut dari transaksi perdagangan kita atau neraca perdagangan di dalam neraca balance of payment kita. Ekspor kita masih tumbuh sangat kuat di 34,1%, terutama didukung oleh ekspor non-migas, yaitu sektor manufaktur yang tadi terlihat terjadinya kenaikan aktivitas baik dari konsumsi listriknya dan juga dari sisi nanti bahan baku serta barang modalnya. Pertumbuhannya mengalami double digit yang cukup robust. Untuk impor kita lihat pertumbuhannya di 25,43%. Terutama ini adalah import untuk barang-barang yang dibutuhkan untuk produksi di Indonesia, yaitu bahan baku dan barang modal. Dan ini kembali lagi konsisten bahwa pertumbuhan dari ekonomi kita sudah mulai menunjukkan suatu perbaikan yang sangat robust, terutama di sektor produksi, dalam hal ini manufaktur. Namun nanti kita akan lihat dari sektor yang lain seperti mining dan perdagangan juga meningkat. Namun kita melihat apabila di satu sisi tadi COVID-nya mulai bisa terkelola dengan baik dan pemulihan ekonomi baik dari sisi demand dan supply sudah menunjukkan gejala pemulihan yang cukup robust, muncul suatu ancaman baru yaitu kondisi geopolitik yang telah menyebabkan spillover dalam bentuk kenaikan harga barang-barang atau komoditas, terutama pangan dan energi, secara cukup ekstrim dalam waktu yang sangat singkat. Terutama ini karena terjadinya perang terjadi pada 1 bulan terakhir, dan itu kemudian menimbulkan suatu kepanikan dan juga adanya respons, terutama pada barang-barang yang menjadi produksi, baik itu di Ukraina maupun di Rusia.
Terutama dalam hal ini unfortunately adalah barang pangan seperti kita lihat tepung, terigu, dan juga barang energi seperti minyak dan gas. Namun spillover-nya itu bisa sampai kepada komoditas lainnya. Dan ini mendorong inflasi di negara-negara maju, terutama di Eropa dan Amerika Serikat yang mengalami kenaikan sangat tinggi ekstrim, sehingga kemudian menimbulkan respons kebijakan pengetatan yang cukup drastis. Announcement sudah dilakukan, dan ini berpotensi untuk menimbulkan suatu volatilitas dari arus modal, nilai tukar, dan sektor keuangan secara keseluruhan. Nah, dinamika baru ini akan berpotensi bisa melemahkan pemulihan ekonomi dunia. Jadi ini adalah satu pergeseran risiko yang muncul secara nyata pada tahun 2022. Berbeda dengan tahun 2020 dan 2021, di mana fokus kita selalu pada pandemi sebagai faktor utama. Sekarang pandemi masih tetap ada, meskipun sudah mulai bisa terkendali dengan kenaikan vaksinasi dan imunitas, serta kita harapkan akan semakin transisi menuju endemi. Namun muncul suatu risiko baru yang menciptakan kompleksitas atau kerumitan di dalam pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, yaitu spillover dari geopolitik maupun munculnya response policy, yaitu respons di bidang moneter, terutama dalam bentuk pengetatan, dan juga kemudian dampaknya atau spillover-nya terhadap sektor keuangan. Kita lihat di Amerika Serikat dengan inflasi yang sudah di atas 7%, ini adalah inflasi tertinggi dalam 40 tahun di dalam perekonomian Amerika Serikat. Tentu mendorong otoritas moneter, yaitu Federal Reserve, untuk melakukan respons kebijakan, dan ini sudah di-announce, dan kita melihat tone-nya juga sudah makin firm atau tegas, atau disebutnya hawkish. Walaupun kenaikan saat ini hanya 25 basis poin pada tanggal 16 Maret yang lalu, namun sudah ditunjukkan path untuk kenaikan sampai dengan akhir tahun, kira-kira 7 kali dalam tahun ini akan terjadi kenaikan suku bunga. Dan hal seperti ini pasti menimbulkan suatu dinamika di sektor keuangan di seluruh dunia. Karena Amerika bagaimanapun juga adalah negara terbesar, dan penggunaan US dollar di seluruh dunia juga sangat dominan, 60%. Ini dengan kenaikan suku bunga pasti akan menimbulkan suatu dampak yang harus tetap kita waspadai. Rencana kuantitatif easing dalam hal ini juga sudah mulai dikurangi, atau dalam hal ini balance sheet dari Federal Reserve juga akan mulai diredusir dalam pemegangan atau holding kepemilikan aset-aset surat berharga, dan ini juga tentu akan menimbulkan dinamika dari pasar keuangan. Jadi lingkungan global sekarang akan beralih kepada satu, harga komoditas, terutama pangan dan energi yang harus kita waspadai, dan respons policy dari inflasi yang akan menimbulkan suatu tekanan di sektor keuangan maupun surat-surat berharga, termasuk surat berharga dan saham. Ini adalah satu risiko yang bergeser dan harus kita waspadai pada tahun 2022 ini, yang berbeda dengan situasi 2 tahun terakhir. Dua-duanya bisa mengancam momentum pemulihan ekonomi. Kalau kita lihat di pasar keuangan, semua negara mengalami dampak dari perubahan atau pergeseran risiko ini. Ada berbagai negara yang saham maupun surat berharga dan nilai tukarnya bergerak pada sisi yang lebih favorable, tapi cukup banyak atau sangat banyak yang justru mengalami kondisi yang tidak favorable. Kita lihat dari sisi kinerja pasar saham di seluruh dunia banyak yang mengalami koreksi sangat dalam. Rusia jelas terkena karena mereka mengalami sanksi ekonomi. Tapi kita lihat seperti RRQ